Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Aliana Zuha Sibuan, NPM 2208260129. Jadi untuk blog pada CMH ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sel. Jadi yang pertama itu ada definisi atau pengertian. Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel ini juga merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Untuk sel ini ada dua macam, jadi ada sel prokariotik dan eukariotik. Jadi yang pertama itu sel prokariotik. Sel prokariotik ini tidak ada membran inti atau mempunyai membran plasma nukleoid berupa DNA atau RNA dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Tetapi sel prokariotik ini tidak memiliki endomembran atau membran dalam inti sel. Sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran inti. Dia memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Jadi pada minimap kali ini saya akan berfokus pada sel eukariotik. Jadi ada berbagai bagian-bagian dari sel eukariotik. Yang pertama itu ada membran plasma. Nah, membran plasma ini tersusun dari molekul lemak dan protein. Nah, di mana molekul lemak ini ada dua lapis, terdapat di bagian tengah membran, sedangkan proteinnya ada di bagian luar, protein perifer atau protein tepi. Setelah itu, untuk fungsi dari membran plasma ini itu melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel, kemudian mengatur keluar masuknya molekul-molekul dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Lalu yang kedua ada sitoplasma atau plasma sel. Sitoplasma ini merupakan cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Nah, cairannya ini disebut sitosol. Padatannya itu berupa organel-organel. Dan fungsi dari sitoplasma ini tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, contohnya kayak enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Dan dia juga berfungsi sebagai terjadi pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Kemudian ada nukleus. Ini organel terbesar yang berada di dalam sel, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Dan kromosom tersusun atas protein dan DNA atau yang berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dan sintesis protein. Nukleus ini terdiri dari atas membran nukleus, nukleoplasma, nukleolus, dan fungsi dari nukleus ini itu pengendali seluruh kegiatan sel, pengatur pembelahan sel, dan juga pembawa informasi genetik atau DNA untuk mewariskan sifat-sifat melalui pembelahan sel. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Nah, pada fase tertentu dalam hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagella dan hanya ditemukan pada sel hewan. Kemudian ada retikulum endoplasma atau disebut dengan RE. Letaknya itu memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, maka disebut retikulum endoplasma, dan hanya pada sel eukariotik. Ada macam-macaman retikulum endoplasma, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Untuk fungsi dari retikulum endoplasma ini ada menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom, itu masuk ke dalam rongga RE, kemudian untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Biasanya ini dilakukan oleh retikulum endoplasma kasar. Kemudian mensintesiskan lemak dan kolesterol. Biasanya ini retikulum endoplasma kasar dan halus, menetralkan racun atau detoksifikasi retikulum endoplasma dalam sel-sel hati dan transportasi molekul-molekul. Kemudian ada ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein dan tidak mempunyai membran. Jadi ribosom tidak mempunyai membran, dan menurut bentuknya maka ada ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil atau ribosom disintesis oleh nukleolus. Kemudian ada kompleks Golgi.
Kompleks Golgi ini pada sel tumbuhan disebut diktiosom. Jadi kompleks Golgi ini merupakan organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipi berupa pembuluh, gelembung kecil atau bentukan seperti mangkok. Dan fungsi Golgi ini menambah glikosilat pada protein sebagai organel sekretori, mensintesis atau membentuk glikopida dan membentuk dinding sel tumbuhan dan membentuk lisosom. Kemudian ada lisosom. Ini merupakan membran yang berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik atau hidrolase disebut lisozim, yang berfungsi untuk pencernaan intrasel atau mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Lalu ada mitokondria. Mitokondria itu penghasil energi atau ATP, the powerhouse, karena berfungsi untuk respirasi. Nah, untuk secara umum mitokondria berbentuk butiran atau benang dan bersifat plastis atau mudah berubah. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.